Di tengah gelombang emosi publik, permintaan maaf pelaku memunculkan perdebatan baru. Apakah penyesalan yang datang setelah kehilangan masih punya arti? Banyak psikolog menilai, ekspresi penyesalan bisa jadi langkah awal menuju kesadaran, tapi tidak otomatis menghapus dampak psikologis korban dan keluarganya. Dalam wawancara dengan salah satu media, seorang ahli menyebut bahwa bullying di kalangan mahasiswa seringkali dianggap ritual senioritas yang normal, padahal efeknya bisa menghancurkan mental korban. Yang terlihat bercanda bisa jadi bentuk kekerasan yang tersenyum, ujarnya tajam. Publik pun dibuat merenung. Berapa banyak mahasiswa yang mungkin sedang mengalami hal serupa namun memilih diam karena takut dianggap lemah. Dalam kasus Timothy, diamnya korban menjadi jeritan yang tak pernah terdengar, hingga akhirnya dunia menyadari semuanya terlambat. Tragedi ini bukan hanya tentang pelaku dan korban, tapi tentang budaya diam yang harus dihentikan sekarang juga. Di berbagai platform, warganet terus mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pelaku. Banyak yang menilai video klarifikasi itu hanyalah strategi untuk mengurangi hujatan publik. Terlambat minta maaf, anak orang sudah tiada, tulis salah satu komentar yang mendapat ribuan likes. Namun, ada juga segelintir netizen yang mencoba melihat sisi manusiawi pelaku, mengatakan bahwa semua orang bisa berubah jika benar-benar menyesal. Tapi benarkah demikian? Dalam dunia nyata, luka akibat bullying seringkali membekas seumur hidup. Bagi keluarga korban, kata maaf hanyalah gema kosong tanpa makna. Di sisi lain, muncul juga suara-suara yang menyerukan agar kasus ini dijadikan pelajaran nasional. Bullying bukan cuma soal emosi sesaat saja, tapi soal tanggung jawab moral terhadap sesama. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini, Timothy tidak akan pernah tahu bahwa kepergiannya akhirnya membuka mata banyak orang. Tak berhenti di sana, kasus ini mulai menarik perhatian pemerintah daerah dan berbagai lembaga sosial. Mereka menyoroti lemahnya sistem pendampingan psikologis di kampus-kampus Indonesia. Jika sejak awal ada ruang aman bagi korban untuk bercerita, mungkin tragedi ini tak akan pernah terjadi. Seorang aktivis pendidikan menyebut bahwa kasus ini harus jadi momentum perubahan besar. Kita tidak bisa menunggu korban berikutnya untuk sadar bahwa sistem kita salah, katanya lantang. Permintaan maaf pelaku memang menggema, tapi pesan yang lebih penting ada di baliknya. Bagaimana kita bisa mencegah perundungan berikutnya? Karena sesal selalu datang di akhir, dan kali ini, harga dari sebuah kealpaan adalah nyawa muda yang seharusnya masih bisa bermimpi. Dunia maya pun sepakat, saatnya berhenti menormalisasi kekerasan verbal, karena luka batin tidak pernah terlihat di permukaan. Di balik layar, sumber internal kampus mengungkap fakta mengejutkan bahwa kasus bullying terhadap Timothy sebenarnya sudah pernah dilaporkan beberapa bulan sebelumnya, namun tidak ditindaklanjuti secara serius. Informasi ini langsung memicu kemarahan publik yang merasa ada kelalaian sistemik. Kalau saja laporan itu ditanggapi cepat, mungkin Timothy masih hidup, tulis salah satu pengguna Twitter. Fakta tersebut membuat klarifikasi pelaku seolah kehilangan makna. Ia mungkin menyesal, tapi sistem yang membiarkannya tetap berjalan juga bersalah. Banyak yang menuntut agar pihak universitas melakukan introspeksi besar-besaran. Tidak cukup dengan permintaan maaf formal, tapi perlu ada tindakan nyata untuk menjamin keamanan mahasiswa. Karena pada akhirnya, tragedi ini bukan hanya kisah duka satu orang, tapi sinyal darurat bagi seluruh dunia pendidikan Indonesia. Seiring waktu, video klarifikasi pelaku justru menjadi bumerang. Alih-alih mendapat simpati, ia malah dibanjiri komentar negatif yang mempertanyakan ketulusan hatinya. Kenapa baru bicara sekarang? Kenapa saat semuanya sudah terlambat? Tanya warganet. Namun, beberapa pengamat media sosial mengingatkan bahwa kebencian berlebihan juga bisa memperpanjang rantai kekerasan. Kita tidak boleh melawan kebencian dengan kebencian, ujar seorang pakar komunikasi. Meski demikian, publik masih sulit menerima alasan apapun dari pelaku yang dianggap telah merenggut masa depan seseorang. Situasi ini memperlihatkan betapa rumitnya dinamika antara keadilan, emosi, dan empati di era digital. Semua orang ingin bersuara, tapi tak semua siap mendengar. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, keluarga Timothy hanya ingin satu hal, keadilan sejati, bukan sekedar trending topik. Di tengah kesedihan itu muncul pula gerakan solidaritas dari berbagai kampus di Indonesia. Ribuan mahasiswa menggelar aksi menyalakan lilin di berbagai daerah, mengenang sosok Timothy dan menyerukan "Stop Bullying" di kampus. Pemandangan malam yang dipenuhi cahaya